Salam damai sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, hari ini tadi dipesankan, ya, malaikat Garuda masuk dalam peperangan yang berat. Sebab itu nanti setelah perjamuan suci, kita bukannya lembah pujian, tetapi kita masuk di dalam penyembahan peperangan, ya, masuk dalam peperangan. Jadi seperti ada saatnya memuji, menari, lembah pujian, tapi ada saatnya peperangan. Bapak Ibu ngasih Tuhan, sebab itu ya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara perhatikan, pada tanggal Minggu Juni tahun 2026 saya berbicara tentang kebun anggur Ratu Miras Imam, kebun anggurnya Ratu Miras Imam. Kemudian hari ini saya akan berbicara bahwa Ratu Miras Imam itu panen anggur. Ya, kita baca Matius 21 ayat 34. Ayat 34, ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempar yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku," akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya ke dalam kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, supaya perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu." Terima kasih. Ya, ini sudah kita paham, ya. Tetapi yang hendak kita pelajari, ya, bahwa penggarap-penggarap yang lain yang baru itu yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Nah, saat sekarang ini Bapak Ibu Tuhan, setelah 2000 tahun yang lalu Tuhan menyerahkan pengelolaan kebun anggur itu pada penggarap yang baru, dan setelah dirawat selama beberapa saat lamanya, maka pada akhir zaman ini, pada Pentakosta yang terakhir, pada saat pencurahan Roh Kudus double porsi, itulah saatnya panen anggur. Ratu Miras Imam panen anggur. Pada saat Pentakosta yang terakhir, pencurahan Roh Kudus double porsi, maka ketika nubuatan dalam kitab Nabi Yoel itu digenapi, kita dikatakan orang yang mabuk anggur manis. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 13, tidak usah dibaca. Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya, sekian ribu tahun yang lalu, ya, pada zaman raja-raja pertama, terutama Raja Daud dan Raja Salomo, maka kebun anggur itu dikelola oleh Israel, ya, dikelola oleh Israel. Dan raja-raja pada waktu itu, terutama Daud dan Salomo, yang memberikan hasil untuk kerajaan dengan cara, ya, Daud mempersiapkan seluruh pembangunan, seluruh yang dibutuhkan untuk pembangunan bait Allah, sementara Raja Salomo dengan hikmat dan makrifat membangun bait Allah, ya, membangun bait Allah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan,
Itu semuanya karena apa? Karena panen anggur yang berlimpah-limpah di Israel. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di Israel itu, Israel kuno dan sekarang pun masih berlaku, ada dua perayaan panen buah di Israel. Yang pertama disebut Tu Bi'af, ya, atau Tu Bi'ah atau Tu Bi'af, yaitu panen anggur, panen cinta. Orang Israel menyebut itu sebagai Valentine versi Israel kuno, ya, atau saatnya perjodohan, pertunangan. Itu terjadi pada tanggal 15 Av kalender Yahudi. Ini awal panen anggur, di mana pada waktu itu para lajang, ya, pemuda-pemudi itu berkumpul di kebun-kebun anggur. Para gadis itu memakai pakaian putih, menari-nari, ya, kebun anggur tersebut. Demikian juga para jejaka, ya, para teruna, Bapak Ibu masih Tuhan. Kemudian mereka itu berkencan, saling bertukar hadiah, ya, memberikan kartu ucapan atau memberikan benda. Kalau sekarang begitu, hari raya Valentine itu ada ucapan, ya, kasih sayang, kemudian memberikan coklat dan benda-benda lain. Nah, di Israel itu disebut sebagai hari raya Tu Bi'ah atau Tu Bi'af. Bapak Ibu kasih Tuhan, itu hari raya Valentine, hari raya kasih sayang. Ya, kemudian ada juga, ya, diberikan hadiah untuk pertunangan. Jadi itu tentu berlangsung beberapa hari, sehingga dari muda-mudi yang berkumpul berkeliling, ya, sambil menari di kebun anggurnya Israel pada waktu itu, ada yang sudah masuk ke dalam pertunangan, bahkan ada yang menjelang pernikahan, ya, itu disertai musik yang hingar-bingar. Bapak Ibu kasih Tuhan, para muda-mudi itu diberikan kesempatan untuk memilih pasangan hidup, kemudian masuk di dalam pernikahan. Sekarang di Israel pun tahun 2026 ini masih dilaksanakan hari Valentine, hari kasih sayang, ya, hari perjodohan mereka menyebutnya. Kalau dalam bahasa Ibrani disebut Tu Bi'ah, ya, hari anggur dan cinta. Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya. Kemudian panen buah yang selanjutnya disebut Sukot, festival pondok daun, di mana di dalam festival panen raya itu yang utama di akhir musim panas, awal musim gugur, mereka mengucap syukur atas panen anggur, zaitun, ya, dan buah-buah lainnya. Mereka tinggal di gubuk, ya, atau di pondok-pondok, ya, itu sebagai peringatan atas eksodus besar yang dulu terjadi pada zamannya Nabi Musa. Bapak Ibu yang hendak saya sampaikan kepada saudara, jadi di Israel itu ada satu pesta panen anggur, ya, ada pesta panen anggur, ada yang minum sampai mabuk, ada yang mendapatkan jodohnya. Mereka menari-nari, bersukacita, saling memberi hadiah, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya, nanti saya akan jelaskan, tetapi supaya kita semuanya paham bahwa di dalam Alkitab itu ada larangan minum anggur. Kita baca Imamat 10 ayat 8 sampai 9. Imamat 10 ayat 8 sampai 9. Larangan tentang minuman keras bagi imam yang menyelenggarakan kebaktian. Ayat 8. Tuhan berfirman kepada Harun, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Ya, terima kasih. Imamat 10 itu ayat-ayat di atasnya itu kematiannya Nadab dan Abihu, ya. Kemudian ayat 89 itu peraturan bahwa seorang imam yang sedang melayani di kemah pertemuan tidak boleh mabuk anggur. Kemudian kita baca Bilangan 6 ayat 3. Ayat 3, maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan, dan jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur, dan jangan memakan buah anggur baik yang segar maupun yang kering. Ya, ini peraturan untuk seorang nasir,
Seorang nasir itu seorang yang dinasarkan seperti Samson, ya, seperti Yohanes Pembaptis, itu tidak boleh minum anggur. Kemudian kalau 1 Samuel pasal 1 ayat 13-15 itu ketika Hana, mamahnya yang nanti menjadi mamahnya Samuel itu berdoa, ya, komat kamit di bait Allah, maka Imam Eli mengatakan, kamu perempuan pagi-pagi kok mabuk anggur, ya. Kemudian dia berkata, aku bukan mabuk anggur, aku itu sedang berdoa susah sekali. Ya, ini hampir seperti KPR 2 ayat 13, orang sembahyang betul-betul tetapi dikira mabuk anggur. Ya, kemudian Yesaya 28 ayat 7 dan 8. Terhadap pemimpin-pemimpin Yerusalem. Tetapi orang-orang sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak, kacau oleh anggur. Mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, goyah pada waktu memberi keputusan. Sungguh segala meja penuh dengan muntah, kotoran, sehingga tidak ada tempat lagi yang bersih. Dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya? Dan kepada siapakah ia mau menjelaskan perbuatannya? Seolah-olah kepada anak yang baru sakit dan yang baru cerai susu. Terima kasih. Ya, ini pemimpin-pemimpin di Yerusalem pada zamannya Nabi Yesaya itu, mereka punya kebiasaan mabuk anggur. Ya, mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan. Ya, kemudian sungguh segala meja penuh dengan muntah, kotoran, sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Ya, ini penggunaan pemanfaatan anggur yang salah, ya, pakai mabuk-mabukan, sementara mereka tidak takut akan Tuhan. Kemudian kita akan melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus berkaitan dengan anggur. Kita baca Injil Yohanes pasal 2 ayat yang ke-4-11, agak cepat aja. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apakah yang dikatakan kepadamu? Buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan untuk adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 bulu. Yesus berkata kepada pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang dorong dan bawa kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tahu dari mana datangnya. Ia tidak tahu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, tetapi sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ya, jadi mujizat Tuhan Yesus yang pertama itu terjadi di dalam pernikahan di Kana, di mana mereka kehabisan air anggur, ya, sementara pesta belum selesai. Kemudian ibu Tuhan Yesus, ya, minta supaya Tuhan Yesus bertindak, tapi Tuhan Yesus katakan belum saatnya. Tapi ibunya ini langsung bertindak sesuai dengan imannya, memanggil pelayan-pelayan, kemudian buyung-buyung anggur itu diisi air sampai penuh. Nah, kemudian Tuhan Yesus bertindak, ya. Tuhan Yesus bertindak, dirubahnya air itu menjadi anggur yang kualitasnya lebih bagus dari anggur yang asli, ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, air anggur itu bicara tentang, ya, kebahagiaan di dalam nikah, ya. Tuhan Yesus mampu melakukan perkara tersebut. Kemudian kita baca Matius pasal 11. Matius pasal yang ke-11 ayat 18 sampai 19. Ayat 18. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum,
Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, yang makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ya, Tuhan Yesus itu difitnah, ya. Dia itu sebagai pelahap dan peminum, tukang mabuk, difitnah begitu. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa hikmat Allah itu dibenarkan oleh perbuatannya. Ya, oleh perbuatannya siapa? Ya, perbuatannya Tuhan Yesus. Ya, perbuatannya Tuhan Yesus tidak menyatakan bahwa dia itu seorang pemabuk, tidak. Kalau di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 35, ya, kita baca Injil Lukas 7 ayat 35. Ayat 35, tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Nah, hikmat itu dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Para murid yang menerima sabdanya Tuhan Yesus itu membenarkan bahwa Tuhan Yesus itu bukan pelahap, bukan peminum anggur, bukan pemabuk, tetapi musuh, ya, orang Farisi, orang Saduki yang menghakimi Yohanes Pembaptis, kemudian menghakimi Tuhan Yesus, dihakimi, difitnah sebagai pelahap dan sebagai peminum. Tetapi ya, hikmat itu dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Kalau tidak menerima, ya dia tidak akan membenarkan hikmat ma'rifatnya Tuhan Yesus. Dia tidak akan menerima firman-Nya Tuhan Yesus, tetapi diputar balik, ya, dengan kesaksian dusta dan dengan fitnah. Dan itu nanti sampai pun kepada kematiannya Tuhan Yesus itu, ya, yang dilaporkan itu BAP-nya itu adalah saksi-saksi dusta yang dikumpulkan oleh orang-orang Farisi, Saduki, ahli Taurat, para pemimpin bait Allah. Ya, jadi orang yang menerima pasti membenarkan hikmat, tapi kalau yang tidak menerima, ya pasti memfitnah. Demikian juga dengan kita yang hidup pada akhir zaman ini. Semua murid yang menerima kitab Wahyu, ya, mereka membenarkan, tetapi yang tidak menerima, ya tentu akan mencari celah untuk membusuk-busukkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Mari kita baca Matius 26. Matius 26 ayat 26 sampai 29. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku minumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Ya, jadi pada waktu perjamuan malam, roti itu diberkati, itu adalah tubuh Tuhan. Kemudian cawan, tidak disebutkan cawan itu isinya apa, cuma cawan, ya. Tapi itu adalah darah Tuhan. Di dalam ayat 29, Tuhan mengatakan, akan tetapi aku berkata kepadamu mulai dari sekarang, mulai dari pelaksanaan perjamuan malam terakhir itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, aku tidak akan minum lagi dari hasil pokok anggur. Berarti cawan itu isinya anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu di dalam kerajaan Bapa. Berarti di dalam kerajaan Bapa itu ada perjamuan suci. Di dalam kerajaan surga, ya, itu ada menanam anggur. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, menanam anggur itu tugasnya Rasul Yohanes. Kemudian menyiapkan anggur perjamuan suci itu tugasnya Rasul Yohanes, ya. Tentu kebun anggur yang ada di kerajaan Bapa itu sangat luas, ya, karena yang mengikuti ibadah di sana itu banyak sekali. Bapak yang kasih Tuhan, masing-masing orang, ya, masing-masing hamba Tuhan boleh mendirikan gereja, melayani,
punya jemaat, tapi ada saatnya semuanya itu nanti berfellowship, berkumpul di gerejanya Tuhan Yesus Kristus. Di sana ada perjamuan suci, ya. Di sana ada penanaman anggur. Tuhan mengatakan, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi dari hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya. Ya, nah, jadi Tuhan itu nanti akan meminum, ya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Jadi saya sudah menjelaskan di dalam PL memang ada larangan minum anggur untuk para imam yang sedang melayani di kemah pertemuan. Bahkan untuk orang-orang yang dinasarkan secara khusus seperti tadi saya katakan Samson dan Yohanes Pembaptis, ya. Kemudian pemimpin-pemimpin Israel itu sukanya mabuk-mabukan, sehingga mereka tidak bisa memberi keputusan, tidak bisa memberi petunjuk, ya, kepada rakyat, tidak bisa memimpin rakyatnya. Karena apa? Pemabuk. Nah, ketika mereka itu menuduh Tuhan Yesus sebagai pemabuk itu merupakan ungkapan dari dirinya sendiri. Tetapi orang-orang yang menerima hikmatnya Tuhan Yesus Kristus, yang menerima pengajarannya Tuhan Yesus Kristus, yang menerima Injil yang kekal, dia tahu persis apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, tadi sudah saya sampaikan, ya, tentang panen anggur di Israel, ya, yang disebut Tu Bi'af, ya, itu hari anggur, hari cinta kasih, atau hari Valentine, atau hari perjodohan, di mana kebun anggur yang banyak itu diisi oleh pemudi-pemudinya memakai baju putih yang berseragam, ya, maksudnya yang sama, ya. Kemudian mereka menari-nari disertai dengan musik yang sangat hebat. Mereka saling memberi hadiah, memberikan pemberian-pemberian. Mereka akhirnya ada yang sampai kepada pertunangan, ada yang sampai kepada pernikahan. Nah, apa yang terjadi yang merupakan panen anggur itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dilestarikan di dalam Alkitab, ya, dalam Alkitab yang disebut Kidung Agung, ya. Saya mendapatkannya, ya, tentunya baru ketika saya dibawa ke dalam Dewan Musyawarah Tuhan, dididik tentang panen anggur, karena saya akan berbicara panen anggurnya Ratu Wiras Imam, ya, perjanjian baru. Lah, harus tahu, ya, Bapak ngasih Tuhan, bahwa di Israel dulu itu ada panen anggur betulan. Kalau kita panen anggur secara, ya, secara rohani, kita tidak punya kebun anggur, Bapak yang kasih Tuhan. Kita Ratu Wiras Imam tidak punya kebun anggur, tetapi kita mengambil manfaatnya secara rohani. Sedangkan secara jasmani, ya, seluruh peristiwa panen anggur di Israel itu digambarkan, ditulis oleh Raja Salomo. Tentu Raja Salomo dan ayahnya Raja Daud itu punya kebun anggur yang banyak sekali, yang luas. Ya, pada waktu itu, ya, Salomo masuk di dalam perayaan Tu Bi'af tadi, Tu Bi'ah, ya, Tu Bi'af atau Tu Bi'ah tadi, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mulai dari perkenalan sampai akhirnya terjadi pernikahan, ya. Perayaan panen anggur dan cinta atau Valentine versi Israel kuno, ya, juga panen buah-buah lainnya. Kebun anggur Salomo kita baca Kidung Agung 7 ayat 12. Kidung Agung 7 ayat 12. Ayat 12. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup, apakah sudah mekar bunganya, apakah pohon-pohon delima sudah berbunga. Di sana aku akan memberikan cintaku kepadamu. Ya, jadi di kebun buah anggur itu, Bapak yang ngasih Tuhan, itu tempatnya orang memberikan cinta, ya, mulai dari pacaran, kemudian pertunangan sampai pernikahan. Sudah perhatikan, ya.
Kemudian ketika saya sudah dipahamkan hal ini, Bapak yang kasih Tuhan, saya berpikir, oh makanya kok para teolog itu tidak suka dengan Kidung Agung. Itu tentu ulahnya naga tua, ya, provokasinya naga tua. Kalau itu betul disingkirkan dari Alkitab, karena para teolog itu mengatakan saru katanya, ya. Padahal itu provokasinya naga tua. Kalau ini disingkirkan, kita sebagai goyim yang menerima, ya, kemurahan, dipercaya untuk mengelola kebun anggur, kita tidak punya contoh, ya. Jadi Kidung Agung itu menggambarkan, ya, suatu peristiwa panen anggur, ya, panen cinta kasih. Tempatnya dara-dara dan teruna-teruna bertemu. Mereka tuh saling mencari pasangan. Memang diizinkan begitu, ya, mencari pasangan sampai kepada perkenalan, pertunangan, sampai kepada pernikahan. Kemudian kita baca Kidung Agung 8 ayat 11. Lebih bahagia daripada Salomo, ayat 11. Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon, diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga, masing-masing memberikan 1.000 keping perak untuk hasilnya. Kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku. Bagimulah 1.000 keping itu, Raja Salomo, dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Ya, ini saya menunjukkan kalau Raja Salomo itu punya kebun anggur, ya, dan ada penggarap-penggarapnya. Ketika panen, ya, Raja Salomo menerima 1.000 keping, sementara penggarap itu menerima 200, ya, bagi orang yang menjaga hasilnya. Jadi kita sebagai penggarap kebun anggur, pengelola kebun anggur, pelaksana kegerakan kuda putih, jatah kita itu 200, ya. Sementara Raja Salomo, raja, ya, itu menunjuk kepada Raja segala raja Tuhan Yesus Kristus, itu 1.000. Bukannya seperti orang Israel, ya, semua hasilnya diambil, hamba-hambanya dibunuh, dipukul, dianiaya, anaknya pun dibunuh. Lah, kita harus memberikan hasil atau buah kerajaan. Kita baca ayat ke-12. 12 ya. Oh, sudah dibaca, ya. Jadi pengelolaan tadi bagiannya pada zaman Salomo seperti itu. Salomo jatahnya 1.000, penggarapnya 200. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang berada di dalam pesta panen buah anggur itu bukan cuma Salomo dan Sulamit saja, tapi banyak sekali perempuan-perempuan, dara-dara yang ada di sana, bahkan para perjaka-perjaka atau teruna-teruna, ya. Di kebun tersebut banyak sekali putri-putri Yerusalem. Kita baca Kidung Agung 1 ayat 5. Ayat 5. Memang hitam aku tetapi cantik, hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Ya, ini Sulamit ada di tengah-tengah putri-putri Yerusalem, yang dikatakan dia itu memang hitam, ya, tetapi cantik, ya. Kemudian 2 ayat 7. Kidung Agung 2 ayat 7. Ayat 7. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Nah, ini namanya banyak sekali putri-putri Yerusalem. Di situ ada Sulamit, ada Salomo. Nah, ini tampaknya orang-orang itu nek coro Jawa pada macok-macok ke. Tahu enggak macok-macok ke? Menjodoh-jodohkan, ya, dijodohkan, ya. Nek basa Jawa itu dipacok ke, dijodohkan, ya. Nah, kemudian Sulamit katakan, kok tak sumpahi orang untuk ngono kuwi, ya, sebelum dikehendaki, ya, jangan kamu membangkitkan cinta sebelum diingininya. Jadi tidak boleh gege mongso, tidak boleh di dalam mencari jodoh itu, ya, serabutan, ya, harus sesuai dengan masa yang ditetapkan Tuhan. Tidak boleh, ya, menggerakkan cinta sebelum diingininya. Tidak boleh terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak betul, Bapak yang kasih Tuhan.
Jadi Sulamit memperingatkan teman-temannya yang disebut putri-putri Yerusalem tadi untuk tidak gegabah, ya, sekalipun itu merupakan ajang cinta kasih, ajang pencarian jodoh, ajang pertunangan, ya, apa namanya, seperti Valentine begitu, Bapak Nasution. Namun begitu tidak boleh ngawur, ya, tidak boleh ngawur. Terus dibaca ayat yang ke-3 ayat 5. Kidung Agung 3 ayat 5. Kusumpahkan putri Yerusalem demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu bagikan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Ya, jadi tidak boleh gerusa-gerusu. Kalau dalam bahasa sekarang begitu, sekalipun di kebun anggur itu mereka saling berkenalan, ya, kemudian saling mencari pasangan, tapi tidak boleh melanggar hak kesulungan, ya, tidak boleh melanggar hak kesulungan, ya, kesulungannya nikah. Artinya jangan sampai terjadi pelanggaran, intinya seperti itu. Ayat 11 pasal 3. Ayat 11 pasal 3. Pasal 3 ayat 11. Oh ya. Putri-putri Sion, keluarlah dan tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya, pada hari kesukaan hatinya. Ya, jadi Bapak ngasih Tuhan, tampaknya persiapan pernikahan Salomo itu juga bertepatan dengan hari raya Tubiah, ya, pada hari raya mencari jodoh, pada hari raya pertunangan, pada hari cinta kasih, pada saat panen anggur, ya. Kemudian 5 ayat yang ke-8. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku. Ya, ini sudah mau dinikahkan, tapi kemudian apa namanya, ada sedikit, ya, kerenggangan, tapi tentunya bukan sesuatu yang apa namanya, yang jahat, ya. Salomonya mungkin sedang ada tugas atau bagaimana meninggalkan kebun anggur tadi, kemudian dicari ke sana kemari, kemudian dia pesen sama teman-temannya, nanti kalau ketemu Salomo katakan, ya, bahwa aku sakit asmara, katanya begitu. Lah, ini peristiwa ini tadi di apa? Kebun anggur, ya, di kebun anggur. Sudah perhatikan. Kemudian 5 ayat 16. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Nah, Sulamit ini, ya, apa namanya, bincang-bincang, curhat sama teman-teman wanita yang ada di kebun anggur tadi. Hai putri-putri Yerusalem, ya, dikatakan bahwa kekasihnya yang diperoleh lewat kebun anggur tadi, orangnya itu kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu yang ada padanya menarik. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi Sulamit ini memuji, ya, Salomo di depan putri-putri Yerusalem, di depan teman-temannya. Bapak yang kasih, di depan teman-temannya. Kemudian kita baca juga 8 ayat 4. Ayat 4. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya? Ya, putri-putri Yerusalem ini konco-konconya ki, ya, apa namanya, begitu sangat bersukacita. Kemudian konconya ki kalau sudah lihat anak muda-muda kan senangannya macok-macok ke, terus dikon foto, kon begini-begini, ya. Nah, ini putri-putri Yerusalem itu tidak begitu, ya. Semakin seperti didekatkan begitu, Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian kita melihat juga Kidung Agung 6 ayat 8 sampai 9. Ayat 8. Permaisuri ada 60, semir 80, dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idaman-idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya.
Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Permaseri-permaseri dan seni-seni yang memujinya. Ya, ini kalau di tempat kita di dalam pengajaran tabut perjanjian, ya, di tengah-tengah ratu miras imam itu ada hierarki. Ya, ada hierarki. Hierarki itu inti dari ratu miras imam. 1, 7, 70, 490 itu merupakan intinya hierarki. Ya, seperti di sini ada hierarki. Nah, di dalam ratu miras imam juga ada hierarki. Intinya hierarki itu maksud saya intinya ratu miras imam itu hierarki. Jadi yang paling, ya istilahnya begitu, yang paling utama, yang paling disayang, ya, yang paling terus dipakai di dalam peperangan sampai pun nanti peperangan yang terakhir dari akhir pekerjaan Tuhan itu adalah hierarki. Bapak yang kasih Tuhan, seperti semua orang masuk tabernakel, ya, tapi ada bilangan halaman, ada orang yang masuk sebagai keluarga atau anak, ada ratu miras imam. Nah, di dalam ratu miras imam pun masih dibagi lagi, ada hierarki inti, ya, 5, 6, 8 dikali 2. Maksudnya sesuai dengan pasangannya, ya, di Batu Gilang itu ada untuk 2 orang. Jadi demikian, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di kebun anggur tersebut yang dicari itu bukan anggur, ya, bukan anggur, tetapi cinta. Kita baca Kidung Agung 1 ayat 2. Mempelai perempuan dan putri-putri Yerusalem, kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang... Ya, terima kasih, ya. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Jadi pada saat panen anggur tersebut, Bapak Ibu sungguh Tuhan, orang boleh makan anggur sebanyak-banyaknya. Tapi kalau pada saat panen anggur dia tidak mendapatkan tunangan, dia tidak mendapatkan jodoh, tidak mendapatkan cinta, ya rugilah Bapak Tuhan. Jadi yang dicari pada saat panen anggur itu bagaimana masing-masing daerah Israel, ya, nah, bagaimana teruna-teruna Israel itu mendapatkan jodohnya. Dapat jodoh kan sekali seumur hidup 1 kali. Kalau itu lewat panen anggur, oh itu lebih indah dari minum anggur. Ya, cinta itu lebih nikmat dari anggur. Ya, kita baca Kidung Agung 5 ayat yang kedua. Aku tidur, tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu dinda manisku, merpatiku, idaman-idamanku. Maksud saya, ya, ini salah tulis. Kidung Agung 5 ayat 1. Aku datang ke kebunku dinda pengantinku. Kukumpulkan mur dan rempah-rempahku. Kumakan sambangku dan paduku. Kuminum anggurku dan susuku. Makanlah, teman-teman, minumlah sampai mabuk cinta. Ya, jadi Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya, di dalam panen anggur itu diharapkan minum anggur sampai mabuk, bukan mabuk anggur, mabuk cinta. Artinya sampai masing-masing itu mendapatkan pasangannya, ya, sampai mabuk cinta dan masuk bulan madu. Hari-harinya minum sambang itu, ya, itu madu yang masih ada tempatnya itu, kemudian makan madu, minum anggur sampai mabuk cinta. Jadi di kebun anggur itu betul-betul terjadi, ya, pernikahan, dimulai dari perkenalan, saling memberi hadiah, kemudian saling menari, menyanyi, ya, sampai tertarik satu sama lain, sepasang. Karena yang masuk di situ banyak sekali putri-putri Yerusalem, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dan mereka, ya, yang sangat ditonjolkan karena ini memang Kidung Agungnya Salomo, ya. Maka bagaimana Salomo dan Sulamit itu dipersatukan lewat pesta, ya, panen anggur.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kebun anggurnya Ratu Miras Imam, ya, tadi Matius 21 ayat 43, yaitu Indonesia, ya, yang dipercaya. Ini sesuai dengan Yesaya 41 ayat 1 sampai 7. Tidak usah dibaca, itu sudah ayat bacaan, nanti dibaca di rumah. Kemudian tim dari timur, ya, yang di setiap langkahnya membawa kemenangan, menurunkan raja-raja. Kemudian dia melewati jalan yang tidak pernah ditempuh, tetapi dengan selamat melewati semuanya. Kemudian kita baca Yesaya 28 ayat yang kedua. Sesungguhnya pada Tuhan ada seorang yang kuat dan tegap, seorang yang seperti angin ribut disertai hujan batu, yakni badai yang membinasakan, seorang yang seperti angin ribut disertai air hujan yang hebat dan menghanyutkan. Ia akan mengepaskan mereka ke tanah dan dengan kekerasan. Ya, ini bicara tentang malaikat Garuda, ya, yang dipercaya Panatas dan Pamungkas, ya, yang datang menggembalakan semua bangsa, bukan cuma menggembalakan hierarki atau Ratu Miras Imam, tetapi menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Ya, dia itu seorang yang kuat, ya, yang seperti angin ribut, ya, yang disertai hujan batu, ya. Bencana-bencana itu menyertai pada saat Mesabuh dicurahkan ke bumi. Kita baca KPR 17 ayat 31. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya, nanti bumi itu akan dihakimi oleh seorang yang sudah ditentukan oleh Allah sejak zaman manusia-manusia masih ada di bank roh, ya. Tandanya dia itu nanti akan dibangkitkan dari kematiannya, karena sesuai dengan perjanjian kematian yang dibuatnya, dia akan dibangkitkan dari kematian dan dia akan memimpin, ya, kegerakan besar akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekarang karena yang panen anggur itu Ratu Miras Imam, ya, tadi saya katakan kita bukan panen anggur betulan, tetapi kita ini panen cinta kasih, panen, ya, kesayangan, panen, ya, perkataan-perkataan yang merayu, yang mendayu-dayu dari Sang Maha Pencipta. Kita dilantik menjadi Ratu Miras Imam, ya, sekalipun nanti pada kegerakan selama 7 tahun kita adalah budak rodi dan tokoh anti fasilitas garis keras. Nah, kebun anggur dari Ratu Miras Imam itu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi seperti yang terjadi pada Kidung Agung, Bapak Ibu Tuhan, ya. Kita ingat bahwa Ratu Miras Imam itu nanti akan dilamar, ya, akan dilamar oleh Bopo Adonai dengan diwakili oleh malaikat Garuda yang membawa seserahan 7 perkara dan harta bangsa-bangsa. Bahkan sebelumnya, ya, 20 Maret tahun 2025, ya, kita Ratu Miras Imam, ya, setelah kita melakukan panen raya, ya, selama 7 tahun di dalam roh bersama-sama dengan 10% Israel yang nanti akan dipanen, tetapi jiwa rohnya sudah dipanen, dan goyim 10%, ya, goyim yang akan dipanen nanti pada kegerakan kuda putih, tetapi roh jiwanya sudah dipanen oleh Allah Bapa, seperti Yohanes pasal 6 ayat 44-45. Sebelum seseorang itu datang kepada Tuhan, maka dia itu sudah diajar oleh Allah Bapa, dan setelah selesai pengajaran dari Allah Bapa, dia datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu ngasih Tuhan, nah, kita, ya, Ratu Miras Imam ini, ya, terutama hierarki tentunya, setelah melakukan panen raya selama 7 tahun 15 sampai tahun 22, maka 20 Maret 2025 kita sudah masuk pernikahan pertama dengan Allah Roh Kudus.
Itu saat pertama kali kita masuk alam roh, ya, melalui lembah pujian, ya. Kemudian kita melakukan PM 175 hari. Kemudian semakin memuncak, kita masuk dalam lembah pujian. Saya menyampaikan tentang 2 Tawarikh pasal 20 itu, ya, bagaimana Raja Yosafat itu yang harus berperang dengan Bani Amon, Moab dan Seir, ya. Itu dia Yosafat itu takut, kemudian dia merendahkan diri menyembah Tuhan, ambil doa puasa, dan Tuhan mandekani peperangan itu sehingga mereka berkemenangan. Mereka cuma menyanyi, menari, melompat-lompat, ya, musuh dikalahkan, dihancurkan oleh para malaikat, ya, mayatnya berkelimpangan tanpa tindakan apapun dari orang Israel. Kemudian mereka mengambil jarahan hampir 4 hari full. Kemudian mereka memuji-muji Tuhan dengan menari-nari, melompat-lompat di lembah pujian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Pada saat kita melaksanakan lembah pujian menjelang, ya, tempat kita itu habis, maka kita dibawa masuk di dalam alam roh. Sehingga laki, perempuan, anak kecil, dewasa, mereka didorong, dipaksa. Bahasanya waktu itu digeblake, ya. Kemudian jiwa roh mereka dibawa ke kapal, ada yang dibawa kemana, ya. Mereka dibiarkan beberapa saat, setelah itu mereka kembali. Itu awal, ya, Ratu Miras Imam, awal kita memasuki memahami alam roh, ya. Itu hanya berlaku bagi Ratu Miras Imam ketika kita sudah melewati pintu tirai, ya, kita masuk alam roh. Nah, untuk orang halaman itu tidak berlaku, untuk orang ruang suci itu tidak berlaku, mereka tidak paham, tidak dong. Kalau nanti diceritani, mereka akan mengatakan seperti KPR 2 ayat 13, "Wow, kalian tuh mabuk anggur." Ya, padahal mereka itu sedang menggenapkan nubuatan Nabi Yoel. Ya, Roh Kudus dicurahkan. Orang-orang pada bernubuat, anak-anak kecil mendapat mimpi, penglihatan, mereka bernubuat, ya. Hamba-hamba Tuhan mendapatkan mujizat-mujizat yang itu nanti akan terjadi pada saat kegerakan kuda putih. Itulah sebabnya kita diperintahkan banyak baca Alkitab, banyak baca Injil yang kekal, kemudian membaca, ya, Matius 1 sampai 22. Karena saudara semuanya itu nanti akan menjadi penubuat pada saat kegerakan kuda putih, pada saat kita nanti dipencar. Tidak tahu saudara nanti ikut kemana. Itu nanti akan dibagi oleh malaikat Garuda. Bapak masih Tuhan, pada saat itu saudara akan bernubuat, saudara akan menyampaikan firman Tuhan, saudara akan berbicara kepada para petinggi, para raja, para kepala negara, kepala pemerintahan, kepala wilayah, kepala gubernuran. Bapak yang kasih Tuhan, mungkin RT, RW, lurah, camat, bupati, ya, wali kota. Bapak yang kasih Tuhan, saudara akan bernubuat seperti Stefanus, seperti Rasul Paulus, seperti para nabi dan para rasul. Bapak yang kasih Tuhan, pada saat itu orang yang tidak paham akan menuduh kita sebagai orang mabuk anggur, ya. Itu nanti akan terjadi lagi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kegerakan pamungkas akhir zaman atau disebut juga eksodus besar dan final atau perjalanan mempelai, yaitu kegerakan kuda putih, ya, untuk memulihkan istri masa mudanya Bopo Adonai. Jadi upaya untuk merukunkan kembali, untuk membuat rujuk, ya, Israel kepada Sang Maha Pencipta, kepada penciptanya, kepada istri, kepada suaminya. Itu pekerjaan kegerakan kuda putih. Itu sama dengan panen anggur. Bapak yang kasih Tuhan, panen anggur, di mana kita ini disebut sebagai istri yang dikasihi, yang disayang, yang dicinta, ya. Saatnya Sang Maha Pencipta itu mencurahkan kasihnya berlimpah-limpah seperti Salomo kepada Sulamit, seperti Sulamit kepada Salomo. Bapak yang kasih Tuhan, hari kasih sayang internasional, hari kasih sayang surga bumi,
kegerakan kuda putih atau perjalanan mempelai itu saatnya panen anggur, saatnya kita tuh mabuk anggur, mabuk cinta. Artinya kita mencintai Tuhan lebih dari apapun, sampai pun saking cintanya tidak karuan, bukan 100%, sejuta persen. Kita masuk satu wilayah di sana ada peperangan, kita tidak takut. Karena apa? Kedireng saking cintanya itu dahsyat sekali. Jero dan jero dan jero, dalam dan dalam sekali. Sehingga kita diutus, kamu masuk ke wilayah sana. Di sana sedang terjadi gempa bumi. Di sana buahnya terjadi kerusakan, tidak takut. Ayo kita berangkat. Ya, malang-malang putung, rawe-rawe rangkas malang-malang putung. Bapak ngasih Tuhan. Oh, di sana sedang pandemi, wabah begini dan sebagainya. Tidak takut. Ayo kita berangkat. Nah, itu namanya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang yang sedang jatuh cinta. Kalau Tuhan Yesus begitu digambarkan, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Saking cintanya sama bait Allah, sama rumah Tuhan, sama manusia, Tuhan Yesus itu sampai hangus, sampai gosong, hangus, sampai apa? Rela mati di kayu salib. Nah, demikian juga kita. Pada saat nanti panen raya, panen anggur, kita tuh akan mabuk cinta. Dan mabuk cinta itu membuat kita mampu menanggung 9 penderitaan salib. Ya, mampu menanggung 9 penderitaan salib. Semakin kita ditindas, semakin kita dianiaya, semakin kita disesakan, kita merasakan bahwa kita tuh dicinta Tuhan. Semakin kita ditelanjangi, kelaparan, ancaman pedang, ancaman bahaya, menjadi domba sembelihan dan menanggung maut sepanjang waktu, kita tidak takut. Itu namanya orang yang sedang mabuk cinta. Dan itu harus dirasakan oleh Ratu Miras Imam, terutama inti Ratu Miras Imam itulah hierarki. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya. Kemudian syarat untuk mengikuti kegerakan kuda putih atau disebut pamungkas akhir zaman atau eksodus besar dan final atau perjalanan mempelai, syaratnya itu adalah harus full timer. Ya, syaratnya harus full timer. Karena saudara nanti akan pergi terus, pergi dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari negara ke negara, ya. Keluar dari Indonesia, kalau masih dekat mungkin bisa balik lagi. Tetapi semakin menjauh sudah tidak ada saatnya balik ke Indonesia. Kalau tidak full timer tidak bisa. Saudara meninggalkan pekerjaan, saudara meninggalkan studi, meninggalkan apapun yang ada di rumah. Saudara membawa secukupnya untuk orang perjalanan bepergian. Ya, tidak bisa membawa kulkas, membawa TV, membawa macam-macam di keworono rene. Ya. Nanti ngebak inggon dewe, Bapak ngasih Tuhan. Yang penting ya seperti orang mau pergi dari satu negara ke negara, Bapak Ibu ngasih Tuhan. Nanti kita akan tinggal di hotel, tinggal di penginapan, tinggal di tenda, akan tinggal di lapangan, tinggal di bandara, Bapak Ibu ngasih Tuhan. Ada saatnya seperti itu, ya. Oleh sebab itu tentu nanti ada pengarahan, ya. Kalau saudara mau bawa semuanya ya wes kono digawa dhewe. Ya, Bapak Ibu ngasih Tuhan. Syaratnya adalah full timer. Ya, kemudian kita baca Wahyu 5 ayat 6. Wahyu yang 5 ayat ke-6. Maka aku melihat di tengah-tengah tata dan keempat patung itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ya, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya. Ketujuh roh Allah itu menunjuk pada 7 guru. Kemudian yang di bawahnya ada 70 penatua, ada 70 untuk satu guru, ya, 490 penghulu itu diutus ke seluruh bumi. Bapak Ibu kasih Tuhan. Lah, kalau tidak full timer tidak bisa. Ya. Full timer itu adalah anak sulungnya Tuhan. Kita baca ya, Bilangan 3. Bilangan 3 ayat
6 mulai. Agak cepat aja. Suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap imam Harun supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Orang Lewi harus diserahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Dari antara orang Israel haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatan sebagai imam. Sedang orang-orang yang mendekat harus dihukum mati. Tuhan berfirman kepada Musa, sesungguhnya aku mengambil suku Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku memutuskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaanku, akulah Tuhan. Ya, jadi pada waktu anak sulung Mesir itu dibunuh, maka Tuhan mengeluarkan hukum, ya, bahwa semua anak sulungnya orang Israel dari manusia sampai hewan itu kepunyaan Tuhan, harus diserahkan kepada Tuhan. Ya, itu milik Tuhan. Anak sulung manusia, anak sulung binatang itu miliknya Tuhan. Ya, namun kemudian di dalam perjalanannya Tuhan menetapkan, ya, ganti semua anak sulung Israel itu diganti oleh suku Lewi. Jadi suku Lewi itu pengganti dari semua anak sulungnya Israel. Harusnya semua anak sulungnya Israel itu bekerja di kemah pertemuan. Tapi kemudian sama Tuhan ditetapkan diganti satu suku, yaitu suku Lewi. Nanti itu ada perhitungannya. Jumlah anak sulungnya Israel berapa, suku Lewi berapa, kemudian ada sisanya, itu nanti harus membayar tebusan. Itu ada perhitungannya sendiri. Tapi yang harus kita ketahui berarti Lewi atau full timer itu anak sulungnya Tuhan. Ya, mereka tuh ganti anak sulung. Kalau dulu di LPBKWI S1, S2, ya, jemaat itu dididik. Kalau kamu itu memperhatikan pengerja, itu sama dengan kamu itu memperhatikan anak sulungmu. Ya, harusnya anak sulungmu yang kerja di gereja jadi hamba Tuhan. Harusnya anak sulungmu menjadi pekerja. Tetapi sudah diganti oleh suku Lewi. Oleh sebab itu, ya, peliharalah suku Lewi ini sebagai satu tindakan bahwa kamu memperhatikan anak sulungmu. Demikian pengajaran yang pernah kita terima. Kemudian kita baca Ibrani 12 ayat 22 23. Ibrani 12 ayat 22 23. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang banyak, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Ya, ayat 23, dan kepada jemaat anak-anak sulung. Jemaat anak-anak sulung itu sama dengan Lewi atau full timer. Ya, Lewi atau full timer itu disebut sebagai anak sulung yang namanya tertulis di surga, yang namanya terdaftar di surga. Bapak Ibu ngasih Tuhan, Wahyu 14 ayat 4 juga mengatakan jemaat anak sulung atau Lewi atau full timer atau semua yang mengikuti kegerakan itu nanti harus full timer. Mereka itu disebut sebagai anak sulung. Kita baca Wahyu 14 ayat yang keempat. Mereka adalah orang-orang yang tidak menciptakan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Ya, mereka itu disebut sebagai korban-korban sulung
bagi Allah, bagi anak domba. Jadi Ratu Miras Imam yang meninggalkan dunia seisinya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan studinya, dan mengikuti kegerakan perjalanan mempelai, dia itu disebut sebagai jemaat korban-korban sulung, ya, yang namanya terdaftar di surga, ditulis dalam kitab kehidupan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, jadi tidak bisa kalau nanti mau mengikuti kegerakan besar akhir zaman, eksodus besar dan terakhir, tetapi tidak mau jadi full timer, tidak mau meninggalkan pekerjaannya, tidak mau meninggalkan studinya, tidak mau meninggalkan ya apapun yang ada di bumi. Dia nanti akan menjadi seperti istrinya Lot, seperti menantunya Lot yang mengejek ajakan dari Lot, ya, seperti sebagai suatu bercandaan. Bapak Ibu kasih Tuhan, sebab itu selagi masih aman-aman, ya, selagi masih aman-aman, kita baru akan memasuki hari yang ke-10, ya, dari janjinya Bapak Adonai kepada saya waktu itu di Mojokerto, di bypass. Saya disuruh bergumul 10 hari, nanti pada hari yang ke-10 suamimu datang, ya. Saya ngitungnya ya tanggal 13 waktu itu, 13, 14, 15 sampai 23 kok enggak datang, ya. Kecewa kita semuanya. Semua hierarki dari Sabang sampai Merauke, semua GKT, Bapak Ibu Tuhan, kecewa. Akhirnya apa? Menghujat pengajaran, ya, menghujat pengajaran. Padahal Tuhan itu tidak pernah menghitungkan sehari sama dengan sehari, tidak. Sehari itu setahun, ya. Bilangan apa namanya mengatakan demikian, Yeskiel juga mengatakan demikian, ya, sehari setahun. Lah, ini sudah masuk, sebentar lagi masuk tahun yang ke-10, mulai tahun 16 itu waktu saya masih di bypass itu, ya, masuk tahun yang ke-10, sebentar lagi digenapi. Oleh sebab itu, sebelum semuanya itu nanti digenapi, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, saya mengingatkan saudara semuanya, para full timer dan terutama juga para jemaat, saudara itu nanti kalau masuk ke gerakan kuda putih harus jadi full timer, ya, harus jadi full timer, artinya meninggalkan semuanya. Dan saudara tidak usah takut karena nanti sudah ada 7 perkara dan apa namanya berkat bangsa-bangsa. Kemudian saudara para full timer, ya, saudara para jemaat itu harus memberi pengertian kepada anak-anak saudara bahwa anak-anakmu itu, ya, itu adalah full timer. Tidak mungkin anaknya Harun kemudian dia jadi suku Lewi, dari anaknya Harun suku Lewi kemudian menjadi suku Ruben, terus keluyuran Rono-Rene kerja nih ini itu dan sebagainya. Tidak. Dan sekarang masih diizinkan. Wong saya juga minta izin, ya, sepeninggal gembala diizinkan kita apa namanya cari ikan di pantai Tasik Galilea, ya, kerja ini itu dan sebagainya, ya, diizinkan. Tetapi nanti ada saatnya semuanya harus balik menjadi full timer. Sebab itu para pengerja anakmu itu dikandani, koeki kita ini tinggal di sini itu full timer, bukan orang kos, bukan orang mondok. Kita ini di sini hamba Tuhan, papi mami itu hamba Tuhan. Kita ini papa mamamu, bapak ibumu itu full timer hamba Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kamu itu juga full timer. Nanti satu saat, ya, kita harus pergi meninggalkan bumi ini, mengikuti kegerakan besar akhir zaman. Kalau tidak, ya, kamu nanti akan tertinggal pada masa antikris. Itu dimudengkan mulai sekarang, dijelaskan mulai sekarang. Kamu tinggal di sini, dijelaskan. Kamu tuh bukan orang kos-kosan, kamu bukan orang mondok, ya, bukan. Tetapi kamu tuh hamba Tuhan, kamu tuh full timer yang harus bekerja mengurus segala sesuatu dari kemah pertemuan atau tabernakel. Itu harus dimudengkan, harus dipahamkan. Sehingga jangan sampai Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, anak-anak itu apa namanya berlagak seperti orang kos tempat elek, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, jangan. Tapi harus punya jiwa full timer, harus punya jiwa hamba Tuhan. Papa mamanya hamba Tuhan, tidak mungkin anak-anaknya bukan hamba Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya bersama Romo hamba Tuhan.
Sudah tahu bagaimana perjuangan saya dan perjuangan Romo untuk menjadikan mereka itu masuk dalam hierarki sebagai ratu miras imam dan sebagai anggota hierarki. Bapak yang kasih Tuhan, ada saatnya anak-anak itu wakal banget, nakal, ngakil banget. Tapi orang tua harus berjuang, karena tidak ada badai itu tidak berhenti. Amin. Badai akan terus berlalu, akan terus berjalan. Kan badai pasti apa berlalu. Ya toh, senakal-nakalnya anak ada saatnya bertobat. Senakal-nakalnya bocah itu ada saatnya menjadi baik. Bapak yang kasih Tuhan, nah itu menjadi doa kita. Menjadi doa kita. Bapak yang kasih Tuhan, kalau saudara punya saudara tinggal di sini, ya dikandani nang kene iki nggone wong beribadah, nang kene iki nggone wong melayani Tuhan. Jangan kamu tinggal di sini seperti orang kos orang bayar. Kalau orang katakan ya pondok pesantrennya di sini, ngajinya di mana? Hah? Kalau orang dunia katakan pondoknya di sini, ngajinya di mana? Kan orang Wangun, Bapak yang kasih Tuhan. Lah, itu harus kita mulai pahamkan atas diri kita sendiri dan atas anak-anak kita. Bapak yang kasih Tuhan, kalau ada yang begitu ya kita sambut, kita terima ya. Sampai nanti Tuhan bekerja sendiri. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan ya. Di dalam panen anggur ini kita sudah berlimpah-limpah kasih cintanya Tuhan. Kalau sudah membaca surat cintanya Bopo Adone itu betapa kita tuh dirayu-rayu dengan perkataan cinta yang mendayu-dayu. Itu namanya panen buah anggur. Ya, seperti Salomo sama Sulamit. Nah, kita ini seperti mempelesing bisu, ya, mempelesing bisu. Namun beberapa saat yang lalu kita sudah dipuji kalau kita sudah mulai bisa bersuara, mulai iso ngomong, sekalipun isek celat, ya, isek celat, isek pelo. Bapak yang Tuhan, Tuhan itu sabar sampai kita bisa menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan. Ya, pernikahan pertama sudah terjadi, pernikahan dengan Allah Roh Kudus, tapi belum penyatuan atau pemeteraian. Itu nanti akan terjadi kalau malaikat Garuda datang. Kemudian pernikahan kedua dengan Allah Anak, yaitu Yesus, yang ditulis dalam Wahyu 19 ayat 6 sampai 9 itu. Ya, perjamuan malam kawin anak domba itu akan terjadi pada saat Harpaso. Ya, pada saat kita sudah menuntaskan perjalanan kita ke Gerakan Kuda Putih, kemudian kita di Harpaso, kita bertemu Tuhan di angkasa. Kemudian pernikahan ketiga itu, ya, pernikahan dengan Allah Bapa atau Bopo Adone itu setelah Mesabu selesai, jagat dipamungkas, ya. Kita masuk kerajaan 1000 tahun damai. Itu pernikahan ketiga. Bukan berarti nikahnya telu, bukan, tetapi penyatuan roh, penyatuan badan, ya. Kita nanti bisa melihat Tuhan Yesus, ya. Kemudian yang terakhir penyatuan roh dengan Bopo Adone. Di surga itu sampai sekarang tidak ada yang bisa melihat, ya, Bopo Adone kecuali tentunya beberapa orang. Tetapi nanti sampai pun di kapal, ya, masuk kerajaan 1000 tahun damai sampai surga yang kekal, yang bisa melihat wajahnya Allah Bapa, yang bisa melihat wajahnya Bopo Adone itu cuma orang-orang yang ada di ruang maha suci. Sampai kapanpun, sampai kekal, yang bisa melihat itu cuma istrinya atau Ratu Miras Imam dan hierarki 17, 70, 490 lainnya tidak bisa melihat Allah itu seperti melihat matahari, ya, seperti melihat cahaya matahari begitu. Bapak Ibu Saudara Kristus Tuhan, ya. Jadi saatnya kita panen anggur, itu saatnya panen cinta kasih. Saatnya kita masuk Valentine, ya, surga bumi. Bopo Adone mencurahkan cinta kasihnya kepada kita berlimpah-limpah. Saatnya kita juga mengasihi Tuhan dengan segenap badan jiwa roh kita, dengan bukti memikul salib dan menanggung 9 penderitaan salib.
Kalau kita sudah sampai seperti itu, maka hikmat ma'rifat kita nanti dengan sendirinya akan menjadi efektif. Apalagi kalau ya pohon kehidupan, ya pohon pengetahuan baik dan jahat, yaitu hikmat ma'rifat. Semua suratnya Bopo Adon itu sudah kita baca. Bukan pohon kehidupan, ya pohon pengetahuan baik dan jahat. Seperti yang di dalam satu raja-raja, ya permohonannya Raja Salomo itu, dia minta supaya bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Maka Tuhan memberikan hikmat dan makrifat, ya. Kalau kita membaca surat cintanya Bopo Adon itu diulang, kemudian diulang lagi, kemudian diulang lagi sampai kita tuh paham, Bapak Ibu Tuhan, karena itu merupakan pengajaran yang sudah kita terima selama LPBKWI, STT, BKWI S1, S2, S3. Bapak Ibu Tuhan, dulu kita cuma menerima sepertiganya, yaitu basicnya, ya hurufnya. Tetapi melalui surat cintanya Bopo Adonnya kita menerima bahwa kitab Wahyu nanti akan dilaksanakan seperti ini, akan dilaksanakan seperti ini, akan dilaksanakan seperti ini, begitu ya. Dan nanti akan dijelaskan lebih jelas oleh malaikat Garuda. Nah, kalau kita paham, Bapak Ibu Tuhan, berarti hikmat ma'rifat itu sudah mempribadi dalam diri kita. Nanti dalam perjalanan mempelai kita tidak usah berderet-deret membaca kunci ini itu dan sebagainya yang jumlahnya 10, 20, 30, 40, 50 lebih, tidak usah. Bapak Ibu Tuhan, kalau hikmat ma'rifat itu sudah menyatu dengan diri kita, maka kita cuma bergerak tangan kita memegang sesuatu, anak sakit dielus, sembuh, dia akan sembuh, tidak usah dibacakan kunci. Itu kalau kasih itu sudah mempribadi, kalau salib itu sudah menyatu dengan hidup kita. Kalau pohon pengetahuan baik dan jahat atau hikmat ma'rifat itu sudah menyatu dengan hidup kita, maka hikmat ma'rifat kita akan dengan sendirinya menjadi efektif, tidak usah dibaca, Bapak Ibu Tuhan. Tetapi ya syaratnya surat cintanya Bopo Adon itu dibaca sekali, 2 kali. Saya wajibkan ya setiap hari itu 4 pasal. 3 yang lama, 1 yang baru, 3 yang lama, 1 yang baru. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Itu bukan omongannya budak kecil. Bopo Adonnya mengatakan berkali-kali, budak kecil itu tidak tahu apa-apa. Maca Alkitabnya ora tahu, ora mudeng apa-apa. Nah, Bopo Adon itu turun dari surga, ya, ke bumi, masuk ke dalam alat peraga yang ditetapkan, berbicara panjang lebar tentang rencananya yang sudah direncanakan berjuta-juta tahun yang lalu, sejak kita masih di bangnya roh, kemudian berabad-abad yang lalu ketika Adam Hawa sudah mulai diciptakan, itu kan berabad-abad yang lalu, Bapak Ibu Tuhan. Rencana itu sudah tersimpan di dalam kerajaan surga, di dalam ruang maha suci, di dalam tabut perjanjian. Semua yang tidak pernah didengar orang, yang tidak pernah dilihat orang, yang tidak pernah muncul di dalam hatinya orang, itu adalah semua rencana kegerakan besar akhir zaman yang dituliskan oleh Bopo Adon secara singkat, sudah sampai beberapa chapter ini. Itu bukan tulisannya, bukan omongannya budak kecil. Bopo Adon menjelaskan seperti itu. Budak kecil itu tidak tahu apa-apa, ngaca Alkitabnya tidak tahu, sembahyangnya tidak iso. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia baca Alkitab nggak tahu, nggak, ya membaca sih, tapi orang sepinter itu bukan omongannya dia nggak bisa apa-apa. Nah, kalau saudara pun tidak percaya kepada apa yang disampaikan oleh Bopo Adon, saudara nanti akan jatuh seperti tiga bulan. Perhatikan. Kalau sudah sampai seperti ini, saudara masih tidak percaya, saudara nanti akan jatuh. Sedangkan 3 guru saja tidak percaya apa yang dilakukan Bopo Adon. Ya, padahal yang dilakukan Bopo Adon itu cuma IRT conference, orang percaya, kayak Marta, langsung diambil orang itu. Karena Pak Bopo Adon takut nanti dia diambil sama naga tua. Satu guru lagi, ketika doa puasa 10 hari tahun 2016,
Ya, diperintahkan kapan sembahyang nang kene. Oh, dia punya kebijaksanaan sendiri. Bahkan menjelek-jelekan ya saya sebagai orang yang bodoh, tolol, halu dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, dan itu semakin menjadi-jadi dan akhirnya kita tahu di awal Januari 25 gugur. Guru yang lainnya juga gugur. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Bapak Adona sudah berbicara panjang lebar dan saudara tentunya kalau saudara punya hikmat, saudara punya pikiran, saudara bisa mikir. Ya. Otak yang berkarakter apa? Hati. Sudah mikir. Nek budak kecil itu ora iso nulis kaya ngene. Ngomong kaya ngene iki ora iso. Ya, saudara harus berpikir juga. Kalau saudara tetap dengan ketidakpercayaan saudara kepada apa yang disampaikan Bapak Adonai, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka hati-hatilah kita. Kita ini cuma manusia darah daging. Saya sudah menyampaikan, ya, sudah menjadi saksi. Jangan sampai nanti satu saat darah saya harus menanggung, ya, saya menanggung darah saudara, karena saya tidak memperingatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, kalau saya seperti ini, di sini tidak ada persiapan kayak ini. Ya, sudah bisa nanti dibaca. Saya tidak ada persiapan ngamuk getak-getak gitu. Tetapi ketika perhimpunan Sion ini digelar, Bapak Adonai ada di sini, ya. Kemudian tentunya yang selalu ada di rumah saya itu, ya, ini bukan pamer, tapi ini karena di sini itu markas, ya, markasnya Ratu Miras Imam, markas besar, kandang anjing Kanani, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan di sini juga itu markasnya Naga Tua. Nah, sebab itu yang berjaga di sini itu setiap hari itu Bapak Adonai, Bapak Mikael, Bapak Dano Pamungkas, Bapak Among Satu. Bapak yang kasih Tuhan, pintu saya depan belakang ya, cuma deket gitu, ya, itu dijaga. Bapak yang kasih Tuhan. Kalau jangankan kita semuanya, anak saya kalau tidak betul, ya, Bapak Dano Pamungkas itu langsung masuk. Saya langsung teriak, pintunya tak godor, tak banting. Bareng wis loh aku ngopo iki? Ya, Bapak yang kasih Tuhan. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau ya sudah menjelang kiamat, ya, jagat di pamungkas, kita duduk di sini tapi tidak percaya kepada firman Tuhan, ya berarti kita ini seperti orang Israel. Tuhan Yesus turun pun kita tidak percaya. Ya, Tuhan Yesus turun pun kita tidak percaya. Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk Bapa, Anak dan Roh Kudus itu turun ke bumi dalam wujud manusia itu tidak gampang. Itu tidak gampang. Dulu anak laki-laki pertama itu Musa. Ya, kepada Musa itu seluruh firman Tuhan itu ditaruh di dalam dirinya Musa. Ya, anak laki-laki kedua, ya jelas dia Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia. Nah, untuk anak laki-laki ketiga itu tidak mungkin anak laki-laki ketiga yang dilahirkan Desember kemarin itu datang sebagai manusia, tidak, dia jiwa roh langsung dibawa ke surga. Anak laki-laki ketiga, ya, itu nanti beserta Bapak Adonai itu akan mempribadi dalam satu pribadi darah daging yang disebut sebagai malaikat Garuda yang sudah mati di surga, tinggal di surga selama 11 tahun kurang lebih. Nanti bulan September sudah 11 tahun. Bapak yang kasih Tuhan sudah menyatu dengan Bapak Adonai, ya, Allah Bapa dan anak laki-laki ketiga. Nah, dia nanti datang menjadi perwakilan anak laki-laki ketiga yang datang secara darah daging. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Adonai tidak mau masuk ke dalam darah daging yang biasa-biasa, yang ecek-ecek, tidak. Kalau Rasul Paulus, ya, dia mati antara 3-4 hari
Dia tahu semua rahasia untuk penyelamatan Goyim itu seperti apa. Dia menulis 14 kitab. Lah kalau malaikat Garuda di surga sampai 11 tahun, sudah tentunya bisa bayangke sing dilakoni ki apa wae, sing dipelajari ki apa wae, nek ditulis ngono wis bukunya berapa jilid, bisa ratusan ribu jutaan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dan itu nanti yang dipercaya memimpin kegerakan kuda putih. Yang di dalamnya ada malaikat, secara fisik malaikat Garuda yang sudah badan jiwa rohnya disempurnakan. Ya, kemudian mempribadi dengan Bopo Adone, mempribadi dengan anak laki-laki ketiga. Maka malaikat Garuda itu nanti membawa gada besi untuk menggembalakan Ratu Wiras Imam, hierarki tubuh Kristus. Dan umat manusia di bumi yang tidak mau digembalakan, dikeprok seperti tembikar, seperti bejana dari tanah liat, ya, dikeprok sama gada besi tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, kita ini cuma manusia darah daging, sing cilik emplik, ya. Kalau dilihat dari surga gitu, manusia sejagat 8 miliar itu tidak lebih dari setetes air dalam timba. Manusia 8 miliar ini kalau dilihat dari surga itu tidak lebih dari sebutir debu di dalam neraca. Nah, jadi kita ini tidak ada, ya, kekuasaan apapun untuk menentang Tuhan. Coba bayangkan, ya, guru dari 4 guru itu yang tinggal itu cuma 1 guru pertama, dan itu guru yang paling welek, yang paling paling elek menungso, elek jemaat, elek ya orang. Tapi disitulah Tuhan tuh justru dididik jadi bocah nakal, dididik jadi bocah narkobaan, dididik jadi bocah mabukan dan melebu penjara. Tuhan didik kan aneh. Itu ada dalam suratnya Bopo Adone. Supaya apa? Nanti kalau kita bergerak, karena dia adalah mulut bicaranya malaikat Garuda, dia tidak takut lagi keluar masuk penjara. Tidak takut keluar masuk penjara. Wah, aku ngerti penjara ini koyong ini. Penjara luar negeri tinggal bahasanya saja menyesuaikan. Jadi Tuhan mendidik itu jauh dari apa yang kita perkirakan. Bapak Ibu Tuhan, jauh dari apa yang kita pikirkan. Bopo Adone mengatakan, orangnya bagus, lurus, begini. Tapi tidak percaya kepada apa yang aku lakukan. Coret dari posisinya sebagai guru. Ya, menilai konferensi, IRT Conference. Padahal di dalam IRT Conference itu hierarki itu sudah terekrut 5, 6, 8. Karena seiring dengan IRT Conference di Jogja, di luar negeri, di Marajo juga ada IRT Conference, nggak tahu istilahnya apa. Yang 341 terekrut lewat IRT Conference, yang 247 terekrut lewat acara di luar negeri. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau masih menyisakan banyak masalah, itu cara Tuhan untuk mendidik malaikat Garuda. Kowe iso fokus lah dengan pemberitaan. Di sini ada ancaman begini, sini ancaman diesel, sini ancaman makanan, di sini ancaman ini. Kamu bisa fokus tidak dengan dalam pemberitaan. Nah, ternyata malaikat Garuda bisa fokus, tidak terusik karena ancaman apapun. Karena dia tahu di balik semuanya tadi adalah naga tua. Sudah ingat 31 Desember ya tahun 2014 di triangulasi ketika kelahiran hierarki. Naga tua nyanggung di sana sehingga sudah bisa wirawiri ketika sedang khotbah, ya. Malaikat Garuda merasa Pak Rusmanti kok wirawiri benake benake mek atau benake ini dan sebagainya, mau betulkan apa begitu, tahu-tahu mendekat ngantem sehingga dia harus ke belakang untuk beberapa saat. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, kita ini menghadapi naga tua yang merah padam yang setiap saat mau gondol kita, yang mau menyingkirkan kita, yang mau membawa kita pergi dari perhimpunan Sion.
perhimpunan Sion di sini kecil, tapi yang di luar negeri itu banyak, di setiap desa, kota, negara, ya, di setiap benua itu banyak perhimpunan Sion itu. Nah, Naga Tua Merah Padam itu hendak mengambil kita sebagai Lewi, sebagai full-timer, sebagai anak sulung itu diambil, dikeluarkan dari perhimpunan Sion. Itu tujuannya. Sebab itu saudara harus hati-hati, kita ini harus hati-hati. Ya, hari ini tadi dipesankan nanti mengakhiri ibadah tidak ada lembah pujian tetapi penyembahan peperangan. Jadi ada saatnya penyembahan peperangan itu tidak boleh, ya. Ada saatnya diperintahkan. Jadi saudara, penyembahan seperti yang kalau perang, ya, seperti orang perang itu nanti diperlukan karena nanti peperangan. Dan saudara tahu ya, yang dibawa perang itu siapa? Anjing-anjing Kanani yang dilatih, ya, yang dilatih pertama yang dibawa itu hari Jumat. Mereka baru bisa ikut itu beberapa hari ini, ya, setelah Pak Bek, Aga, kemudian Lala, Cik Lucy itu dididik, kamu harus begini, latihannya begini. Nanti mereka itu kalau pada saat peperangan jiwa rohnya dibawa. Pertama dibawa itu Dexter, anjing yang putih itu, ya, ya. Makanya dia pulang itu agak sakit, jalannya agak pincang. Kemudian yang dibawa selanjutnya, ya, ada anjing yang namanya Raisa dan Sheila itu. Nah, hari ini, ya, Dexter, kemudian ada Brador, ya, ada Raisa, ada Sheila dan yang lainnya nanti akan dibawa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, anjing di sini itu bukan sekedar anjing peliharaan. Anjing di sini itu anjing yang diturunkan dari surga. Itu anjingnya Bopo Adonai. Fisiknya anjing bumi, tetapi jiwa rohnya itu anjing surga. Kita dikasih tahu sama Bopo Adonai, kamu beli anjing di daerah sana, sudah tak turunkan. Waktu diturunkan kan kita enggak lihat, enggak tahu. Ya, mereka itu terdaftar di surga seperti satu komputer begitu. Anjing ini. Nanti kalau sudah boleh perang dicentang, ya. Oh, kalau centangnya oranye, oh ini habis perang sakit. Ada habis perang sakit, kemudian ada gambar rumah sakit. Dia masuk ke pet shop, ya. Di sana ada rumah sakit hewan. Bapak Ibu Tuhan, komputer surga itu mengatur seperti itu. Anjing-anjing itu bukan anjing sembarangan, bukan anjing peliharaan sembarangan, tetapi anjing yang diturunkan dari surga. Nah, kita ini anjing Kanani yang dikasih oleh Tuhan, ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya yang sudah melahirkan saudara sejak tahun 87, ya, sejak LPPKWI S1, S2, S3, waktu di gereja lama saya sering katakan, kalau di dalam kitab Wahyu, pengajaran kitab Wahyu, saya ini simbokmu. Tapi dalam pengajaran lain saya bukan apa-apa, ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kiranya saudara bisa menanggapi, bisa memahami semua yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, Bopo Adonai, malaikat Garuda dan ibu orang percaya. Saya tidak pernah berbicara atas nama saya sendiri. Sekalipun khotbah itu tampaknya aneh. Ya, Bapak Ibu Tuhan, itu selalu dari Dewan Musyawarah Tuhan. Dan akhirnya dijelaskan begini dan sebagainya. Nah, sebab itu kiranya saudara, kita hanya debu dan abu. Kita hanya cacing di hadapan Tuhan, ya. Kuat, jangan sampai kita menjadi menentang, ya, apa yang Bopo Adonai kehendaki untuk kita. Kita akan masuk di dalam panen anggur yang sangat dahsyat. Saatnya kita ini bercinta-cintaan dengan Sang Maha Pencipta. Saatnya kita menjadi pengantin perempuan mempelai anak domba. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita akan mempersembahkan korban, kemudian kita akan perjamuan suci. Kita pujikan hanya debulah aku.
Kita akan perjamuan suci. Para pelayan perjamuan suci silakan maju ke depan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Bagaimana kami goyim, terutama bangsa Indonesia, Ratu Miras Imam dan hierarki asal Indonesia akan merayakan satu perayaan panen raya buah anggur, panen cinta kasih, saatnya pertunangan, saatnya perjodohan, saatnya pernikahan. Kami melaksanakan semuanya dengan model Kidung Agung. Namun yang mengasihi kami dan yang kami kasihi bukan sekedar manusia darah daging, tetapi Sang Maha Pencipta, Roh Kudus, Allah Anak dan Allah Bapa, yang akan menjadikan kami pengantin perempuan mempelai anak domba melalui perjalanan mempelai, perjalanan kegerakan kuda putih. Kami sudah menikah dengan Allah Roh Kudus, tinggal mengalami penyatuan. Nanti pada akhir perjalanan mempelai, ketika kami sampai di barat, kami akan mengalami harpasu, pernikahan dengan Allah Anak, bertemu Tuhan Yesus di angkasa. Kemudian kami akan keluar masuk bahtera bumi, sampai akhirnya bumi dipamungkas, dan kami akan masuk kerajaan 1000 tahun damai, masuk dalam pernikahan dengan Allah Bapa. Tuhan, itulah kepercayaan menjadi penggarap-penggarap kebun anggur, di mana kami akan mabuk anggur, mabuk cinta kepada Tuhan Yesus Kristus, yang membuat kami mampu menerabas
menerobos masuk di dalam perang dunia ketiga, perang dunia keempat, di tengah-tengah bencana-bencana kuda hitam, kuda merah, kuda kelabu, bahkan materai kelima, materai keenam, sangkakala, kami akan mampu dan berani menjalaninya. Kegerakan kuda putih tetap berjalan karena kasih yang membara di dalam hidup kami, sehingga kami tidak takut kehilangan nyawa, tapi kami justru akan mendapatkan nyawa karena kami adalah pengantin perempuan mempelai anak domba yang harus hidup sampai Tuhan datang. Terima kasih. Perjamuan suci yang sudah disiapkan diberkati Tuhan, menjadi tubuh dan darah Tuhan, menyatu dengan hidup kami. Demikian juga para imam yang melayani diurapi Roh Kudus diberkati, seluruh umat ini pun diberkati Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Perjamuan suci dibagikan, kita pujikan hanya Teguhlah Aku. Kita angkat tubuh Tuhan. Kita angkat tubuh Tuhan dan perhatikan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya pada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita nikmati bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya pada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita nikmati bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam sembah peperangan. Ibu Reno Asih sama Ibu Kristin bisa membantu sama Pak Guntur.